Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Amelia dengan NIM. Saya dari kelas 1B STR Keperawatan dengan nomor absen. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir A. MKep Nurse. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur pembagian sel dan juga fungsinya. Mari simak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pembagian sel manusia. Jadi sebelum saya memasuki tentang materi struktur pembagian sel manusia, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang berada pada tubuh manusia. Nah, sel ini akan tumbuh melalui proses pembelahan. Baiklah, langsung saja di sini. Di sini terdapat gambar dari sel. Jadi sel ini disusun oleh beberapa komponennya lagi. Misalkan di sini ada nukleus, badan Golgi, ribosom, mitokondria. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan struktur pembagian sel. Yang pertama ada nukleus atau inti sel. Inti sel ini mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Yang kedua mengontrol proses pembelahan dan pembentukan sel. Yang ketiga mengontrol sintesis protein dan enzim. Yang keempat mengatur regulasi transkripsi mRNA menjadi protein dan juga memproduksi ribosom. Yang kedua ada ribosom. Ribosom tersusun atas mRNA dan juga protein. Ribosom memiliki fungsi yaitu sebagai tempat proses sintesis protein di dalam sel dan juga sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengangkut, memodifikasi, dan mengemas protein dan lemak. Yang kedua, membantu proses pembentukan kantung vesikula. Yang ketiga, membantu pembentukan membran plasma. Yang keempat, membantu proses pembentukan lisosom. Dan yang terakhir, membentuk akrosom pada spermatozoa. Keempat, ada membran plasma. Membran plasma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu melindungi sel dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengatur transportasi zat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan osmotik. Yang keempat, membentuk kompartemen dan menyekat badan air. Yang kelima, memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Dan yang terakhir, memilih bahan-bahan yang melintas dengan memelihara perbedaan kadar ion. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghasilkan energi. Yang kedua, mengatur kematian sel. Yang ketiga, menyimpan kalsium, protein, dan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang terakhir, yaitu sebagai pensinyalan antar sel. Yang keenam, yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton yaitu sistem filamen atau serat yang terdapat di dalam sitoplasma sel eukariotik. Sitoskeleton ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi sebagai kerangka sel, menentukan bentuk sel, dan membantu transportasi di dalam sel. Selain itu juga mikrotubulus berfungsi sebagai mengendalikan gerakan silia dan flagela. Yang kedua yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate berfungsi sebagai elemen struktural dan fungsional sitoskeleton, menjaga hemostatis sel, dan juga memberikan kekuatan mekanisme pada sel sehingga sel tahan terhadap lingkungan, tekanan, dan juga peregangan. Yang ketiga yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen berfungsi sebagai elemen motorik aktif, mendukung bentuk sel dan juga berperan dalam pergerakan sel. Yang ketujuh ada flagellum. Flagellum berbentuk seperti cambuk yang membantu mendorong sel melewati cairan. Juga sebagai organ sensorik yang dapat merasakan perubahan pH dan suhu. Dan yang terakhir yaitu menarik partikel dengan menghantam bagian luar kerah. 8 adalah lisosom. Lisosom mempunyai fungsi yang pertama yaitu mencerna bahan yang berasal dari luar sel. Yang kedua, mencerna komponen yang tidak lagi dibutuhkan. Yang ketiga, membunuh bakteri yang akan masuk ke dalam sel. Dan yang terakhir yaitu membuang atau mendaur ulang makromolekul ekstraseluler dan intraseluler.
Yang kesembilan ada sentriolis. Sentriolis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengatur mikrotubulus yang berfungsi sebagai kerangka sel. Yang kedua menentukan lokasi nukleus. Yang ketiga membantu mengatur mikrotubulus yang mengangkut kromosom selama pembelahan sel. Yang keempat memastikan bahwa setiap sel anak menerima jumlah kromosom yang benar. Yang kelima membentuk flagel sperma dan pergerakan sperma. Dan yang terakhir membantu perkembangan embrio setelah proses pembuahan. Yang ke-10 yaitu peroksisom. Peroksisom memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama berperan dalam proses sintesis lipid, yang kedua berperan dalam proses sintesis plasmalogen, yang ketiga berperan dalam sintesis fosfolipid mielin, 4 berperan dalam oksidasi biomolekul, yang kelima menetralkan radikal bebas, yang keenam sebagai detoksifikasi, ya, dan yang terakhir yaitu pemecahan molekul asam lemak. Retikulum endoplasma halus memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu metabolisme lipid. Dalam sintesis lipid esensial digunakan untuk memproduksi membran sel baru. Yang kedua, produksi dan sekresi hormon steroid. Yang ketiga, melepaskan dan menyimpan ion kalsium. Yang keempat, detoksifikasi, yaitu memecah zat berbahaya dan mengubahnya menjadi zat aman. Dan yang terakhir yaitu pelipatan protein dengan aktivitas. Yang terakhir ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi pertama untuk sintesis protein dan membuat dan menghasilkan protein. Yang kedua, memiliki peran penting dalam pelipatan protein. Yang ketiga, memastikan kontrol kualitas mengenai pelipatan protein yang benar. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyortiran protein. Itulah penyampaian materi yang bisa saya sampaikan mengenai struktur pembagian sel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.